Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, siswa dan siswi kelas 8 MTS Nurul Falah. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan harus tetap semangat apalagi sekarang sudah kelas 8. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran prakarya. Disiapkan buku LKS yang sudah dapat, dibuka bab 1. Kemudian disiapkan juga buku catatannya karena nanti akan ada materi yang harus dicatat. Baiklah anak-anak ibu, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kerajinan bahan lunak. Jadi materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang kerajinan bahan lunak. Ya. Apa itu kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak adalah produk yang berbahan dasar lunak, lembut, lentur, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatannya cenderung dibuat secara khusus, jadi dibuat berdasarkan keterampilan khusus. Ya. Nah, kerajinan bahan lunak dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bahan lunak alam atau bahan kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Jadi dia bikin kerajinan dari bahan alami, bahannya itu berasal dari lingkungan sekitar. Dan ada bahan lunak buatan. Artinya bahan baku yang digunakan untuk kerajinan tersebut diolah dulu sampai menjadi lunak. Ya. Nah, bahan lunak alami itu contohnya apa? Yang pertama tanah liat. Pasti udah pada tahu tanah liat dan sering lihat tanah liat. Dia namanya juga tanah liat, dia diliatin. Oke, ciri khasnya apa? Sulit menyerap air. Tekstur tanah akan lengket jika terkena air dan kuat jika menyatu dengan tanah yang lain. Yang kedua, memiliki warna yang beragam. Ada yang kecoklatan, bahkan ada yang warnanya merah, gitu ya. Yang ketiga, mudah hancur jika mengalami pembakaran. Makanya tanah liat itu apa istilahnya ya? Dia nggak dibakar, dipanggang gitu ya, biar kuat. Perapian namanya. Jadi diapiin supaya dia kuat tapi tidak dibakar. Kemudian kulit bisa berasal dari kulit hewan atau tumbuhan. Memiliki variasi warna. Kalau kulit domba berarti warnanya putih. Kalau misalkan dari kulit tumbuhan, misalnya kulit apa nih yang bisa digunakan gitu ya. Misalnya kulit pisang, berarti warnanya hijau. Mudah busuk jika tidak dikeringkan karena dia berasal dari makhluk hidup. Jadi pasti busuk kalau tidak mengalami pengeringan gitu ya. Untuk serat tumbuhan hanya bisa digunakan jika dalam kondisi yang kering. Yang ketiga namanya getah nyatu. Getah ya, biasanya berwarna putih. Kemudian jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tapi lama-kelamaan getah juga bisa mengeras. Untuk pewarnaan yang bagus akan lebih baik jika diberi pewarna yang berasal dari alam. Oke, ini contohnya nih ya anak ibu, dilihat. Nah, ini contoh kerajinan dari bahan keramik, dari bahan tanah liat. Ya, dibentuk sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian yang bawah ini nih dari getah nih, yang orang-orangan dari Kalimantan Tengah ini nih. Ini dibuat dari getah. Ini yang gambar tas dari kulit hewan. Ya, udah pasti tahu nih kulit hewan apa nih jadi tas. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bahan lunak buatan. Kalau tadi alami, kalau yang sekarang buatan. Yang pertama lilin. Pertama wujudnya padat, gitu ya. Lalu dipanaskan, kemudian mencair. Yang kedua, pengolahan dapat dilakukan dengan teknik cor dan cetak. Jadi bisa dicor itu artinya dipotong ditambah lagi. Bisa juga dengan teknik cetak, artinya dilelehin semua, kemudian baru dicetak. Yang ketiga, pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Kemudian yang selanjutnya adalah gips atau gipsum. Wujud bahan berupa bubuk dan akan menjadi kental jika dicampur dengan air. Pengolahan dapat dilakukan dengan teknik cor dan cetak hampir sama dengan lilin ya. Dan bedanya pewarnaan dilakukan saat produk sudah jadi. Jadi kurang lebih kalau gips itu dicet sama kayak kayu, kayak besi seperti cuma bedanya gips lebih rapuh daripada bahan keras. Kemudian yang ketiga sabun. Nah, ini pasti udah pada pernah lihat juga ya. Kalau yang pernah ke sekolah mungkin pernah lihat
tahun kemarin kakak kelasnya bikin kerajinan dari sabun gitu ya. Yang pertama wujudnya padat dan dapat langsung diukir. Yang kedua, pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mempertahankan warna aslinya saja atau ditambah dengan bibit warna khusus untuk sabun saat sabunnya berbentuk adonan. Nah, di sini ada contoh ya anak-anak ibu nih. Di sini ada contoh kerajinan dari bahan lilin. Nih, jadi ini namanya teknik cor. Jadi dia pakai bentuk asli, kemudian ditempel dengan bentuk yang lain. Nah, kalau yang kedua, ini namanya teknik cetak. Jadi lilinnya semua dihancurin, dimasukkan dalam cetakan. Ini yang gambar ketiga namanya gips, ya. Ini bentuknya gips. Jadi dia bisa dicat seperti itu. Nah, yang keempat ini dari sabun, ya. Membuat bunga dari sabun. Oke, anak-anak ibu, materi yang ibu sampaikan itu saja untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, ada 3 soal yang harus dikerjakan sebagai bagian dari latihan soal. Nanti diisi di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini seperti biasa. Yang rajin belajarnya ya, karena sudah kelas 8, tetap semangat meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung. Dari Ibu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.